Tapi Ambo ingin memberi dasar seketek. Tadi Pak Hengki dan juga dari beberapa yang lain sudah ada keinginan agar para pemuda-pemuda atau milenial di rantau, yang terutama yang sudah berkarya di sana atau sedang sekolah atau memang menjadi keturunan di rantau, itu dimungkinkan tidaknya mempunyai sebuah proses sehingga mereka sadar keminangannya, mengertinya asal-usulnya, mencaliaknya Minang, pahamnya adatnya dengan cara mereka masing-masing ya. Karena kita tentu mengertilah kontekstualitas daripada bagaimana mereka melihat keminangan di sudut mereka berada Sariko. Cuman tadi yang sampaikan oleh Uda Hengki tadi, ialah dimulai di JM3 Malaysia, tapi yang bercali sambutan di awak di Minang, membantu programnya, mematch antara mereka yang datang dengan anak-anak muda di ranah, sehingga terjadi perbauran, dan di dalam perbauran itu mereka saling bahu-membahu, saling bangun jaringan. Nah, itu mungkin bisa. Dan Ambo kira kawan-kawan di Malaysia, baik orang tua maupun remajanya, lah siap pula. Jadi kalau dua negara aku saja dulu menyiapkan diri, program Pak matangkan, yang lah dimulai tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu oleh JM3, kita sempurnakan kurikulumnya, kita rantangkan karpet merah di Sumatera Barat, kita bangun berbagai kekayaan pengalaman mereka, nanti inyo ingin diisi padang panjang, inyo ingin di Rumadat, ya kan? Dan berbagai kekayaan tadi yang membuatnya makin paham apa itu Minangkabau, apa itu falsafahnya, dan kelebihan-kelebihan dari nilai-nilai budaya yang masih bisa nyopakai untuk menjadi kompetitor yang tangguh di dunia yang makin kuat persaingan Iko. Yang kedua adalah upaya tadi agar hal-hal yang dimulai dari IPMI tadi, Ikatan Pemuda Minang Internasional, memberikan motivasi mendatangi dengan virtual kepada anak-anak muda yang sedang bermimpi-mimpi. Tadi kita mendengar Jerry ibarat tuh dari umuran kelas 6 minyo terpengaruh, punya ide, karena gurunya memberikan wawasan, dari kelas 6 sampai kini ke MIT dan sampai ke Universitas California. Dan caranya ribuan atau ratusan yang dirantau, itu bisa dengan cara masing-masing, dan gunakan multimedia, gunakan Zoom, gunakan bermacam cara untuk berinteraksi, sehingga dimanapun anak-anak muda Minang yang masih mencari-cari mau menempatkan dirinya di mana nanti di masa depan, atau mencari role modeling, atau ingin dapat inspirasi, itu ada mentor-mentor, ada tampe yang bisa nyotanyo, tampe nyodatangi, dan interaksi itu akan membuat nyo mulai membangun mimpinya, mulai nyo kerja karya, mulai nyo membangun roadmap-nya untuk berusaha agar mimpinya kok bisa direalisasikan. Nah, mungkin IPMI kita minta nanti menyampaikan langkah-langkah konkret sehingga ratusan atau ribuan anak Minang di Mamako, setiapnya kalau nyo bisa menjangkau satu orang saja, jadi baris 1.000 orang anak Minang di luar, 1.000 anak Minang di ranah, dan mungkin juga anak Minang yang sedang dirantau di Indonesia maupun di internasional, tetap dapat motivasi kok, dan kemudian bergerak maju bersama. Dan yang ketiga yang bercali tadi Andari dan Jo Rani mengecekkan bahasa profesionalisme itu kan penting juga bahwa jadikan sebuah ukuran. Sebab orang Minang merantau pertama di sekolah ya, kemudian di Bakarajo, dan kemudian di Bakarajo jauh orang, tapi banyak juga orang Minang merantau menjadi entrepreneur, di samping tentu menjadi ulama, menjadi guru, menjadi lawyer, ya, menjadi politisi dan lain-lain. Nah, kalau bangun di beberapa hal tadi, bisakah cara-cara untuk membuat anak muda Minang yang membangun kompetensinya, beraninya bertarung untuk menjadi profesional di Maspo. Andari tadi Baam jadi profesional dunia, dan bisa lo menjadi CEO di Mama, tidak harus di Indonesia saja. Semangat itu ditularkan ke ribuan, malah ratusan ribu anak-anak Minang. Sehingga kalau jalur profesional nyo pilih ya, nyo punya role model, nyo punya mentor, nyo punya jalan-jalan untuk membantunya dalam mencapai mimpinya itu. Dan kemudian tadi beasiswa dari mana saja bisa diambil. Misalnya kalau ada orang tuanya agak mampunya ingin memberikan pengalaman sebulan anaknya ke Eropa,
Tapi ba dengan sabulan ko bukan sekedar uang ado, tapi di manyo di negara manyo akan napo sehingga kampus manyo mencari sianang fasilitasi sehingga jumlah uang yang bisa digunakan untuk dengan travel, dengan tour, tapi beda manfaatnya walaupun jumlah uangnya sama karena tadi ada yang mendampingi, ada yang membuka-bukan pintu, ada yang mencari-carikan jalan sehingga makin yakin ini bahwa masa depan yang kau bangun bisa capai nanti dengan beraja di tempat-tempat yang terbaik di dunia, termasuk ke Skandinavia, termasuk ke Rusia, ya kan, dan berbagai negara-negara yang kadang-kadang tidak begitu ramah. Jadi kok Hongaria kan tadi bisa perlu nanti memberikan masukan. Dan terakhir, memang masalah budaya Minang yang tadi dia kawan-kawan mencari mulai dari Yadinda Rafiq ya, dan kemudian direspon oleh banyak peserta. Core values kita itu cukup bagus. Cuman Ba'a mempertahankan itu dan membangun itu terutama dulu di usia-usia muda, mulai dari pendidikan anak usia dini, di SD dan di madrasah ibtidaiyah di Sumatera Barat, di pesantren-pesantren sampai ke pendidikan menengah, dan kalau perlu sampai ke pendidikan tinggi. Hal-hal yang bisa kita keroyok, sehingga dalam kemodernan dunia, dalam society 5.0 itu, dalam revolusi industri 4.0 itu, tapi anak muda Minang bisa berselancar di bidang-bidang itu, cuman kekokohan nilai-nilai budayanya kok yang universal, yang masih sangat relevan untuk bersaing di dunia kini, itu makin kokoh dan membuat Inyo kembali menunjukkan bahwa Hatta, Sahrir, Tan Malaka, Gus Salim, Hamka, dan lain-lain itu bisa kembali dengan adanya semangat anak muda milenial Minang menggoncang dunia ini.